Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nur Asyifa dari kelas 2B akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan dapat diambil berbagai kandungan nutrisi di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Sistem pencernaan manusia meliputi mulut. Mulut merupakan bagian dari sistem pencernaan yang pertama. Mulut menjadi pintu bagi makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting. Di antaranya ada lidah. Lidah berfungsi untuk merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang ketiga ada ludah. Ludah membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Lalu, setelah makanan dicerna pada bagian mulut, akan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan dalam bahasa medis disebut dengan faring, merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Setelah itu, menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang telah selesai dikunyah dan melalui tenggorokan. Dalam melakukan tugasnya, kerongkongan melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Menurut penelitian, makanan akan melewati kerongkongan hanya dalam waktu 6 detik. Setelah makanan melewati kerongkongan, lalu akan diteruskan menuju lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut verticulus memiliki bentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Fungsi penting dari lambung salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Lalu, fungsi lainnya ada menyimpan makanan dan juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, makanan yang semula berbentuk mungkin bertekstur keras akan berubah menjadi konsistensinya merupai pasta atau cairan. Setelah itu diteruskan ke usus halus atau usus kecil. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, lalu ada jejunum dan ileum. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh,
Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Lalu setelah melalui usus halus akan diteruskan kepada usus besar. Usus besar merupakan tahap selanjutnya yang dilewati makanan. Makanan yang melewati usus besar ini berbentuk sudah lebih cair atau lebih halus. Di dalam usus besar, seluruh cairan yang ada di dalam makanan akan diserap, sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Sisa-sisa makanan atau bisa disebut juga dengan feses akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran atau feses bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dengan sisa-sisa makanan ini, maka proses selanjutnya adalah eliminasi menuju ke dubur akan dimulai. Rektum atau dubur merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Lalu selanjutnya menuju ke anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Itulah penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.